Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari bisa menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, di menembus mata batin. Di program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini saya ditemani oleh bintang tamu saya, yaitu Ruth Marini. Apa kabar? Baik. Menurut informasi yang kami punya, Ruth ini pernah membintangi film horor. Iya. Lalu kemudian juga katanya punya pengalaman yang tidak wajar. Iya. Gimana ceritanya? Jadi waktu aku promo sebuah film horor itu, saat lagi promo kan kita padat jadwal promonya. Jadwal padat, malamnya habis nonton film itu juga. Ketika pagi hari terbangun, aku kaget dong. Waduh, udah telat nih. Ini jadwal aku promo. Aku bangun karena sebuah kamar hotel itu di daerah Sulawesi. Ketika aku mau ke kamar mandi, aku lihat di kasur itu masih ada aku yang tertidur. Jadi Keluar gitu dari badannya? Iya, jadi Ada di luar badan? ada di luar badan. Jadi aku melihat diri aku yang tidur. Buset, ini aku mati atau gimana gitu. Aku udah panik gitu. Panik, aku bangunin. Bangun, promo gitu kan, masih begitu kan. Dan tetap tidak bisa. Terus aku berpikir di situ, gimana kalau aku tidur di sampingnya atau menindihnya. Masuk, seolah-olah masuk lagi gitu? Masuk lagi. Jadi aku coba masuk, aku bangunin lagi, Bangun? masih tidur. Nggak bisa, nggak nempel gitu? Nggak nempel gitu loh, nggak nyatu. Itu udah panik, sepanik-paniknya aku untung aku nggak keluar kamar ya. Jadi aku masih berusaha untuk membangunkan diri aku. Udah ke 3 atau 4 kali, baru tuh ikut bangun semua. Itu Begitu bangun apa rasanya? mau nangis sih, karena panik gitu, nggak bisa balik lagi gitu kan. Aku bisa keluar, aku tuh merasa aku bisa keluar, aku bisa buka pintu kamar mandi kan sempat kubuka. Terus siapa yang tidur? Loh itu kan aku. Oke, bicara soal film horor tadi, waktu di film ini Ruth jadi apa ya waktu itu? Berperan sebagai Dukun. dukun. Nah katanya Ruth punya cara ritual yang cukup apa ya, ikonik banget di film ini. Boleh diperagain gak sih? Ada nggak? Ingat nggak kalimat atau scene di film itu? Mungkin lebih kepada mantra ya, karena dia Oke. rekaan kan. Oke, boleh dipraktekin ke kita semua di sini. Ya, boleh. Sedikitnya saja. Aduh, Sedikit. itu Nanti memanggil lagi. mantra bisa, takutnya kepanggil beneran. Tapi itu di film apa ya? Yang di film apa? Wah, jadi emang cukup banyak film-film horor yang Iya, kebetulan aku di situ jadi dukun dan jadi hantunya. Oke. Oke, baik. Ruth, malam hari ini kita akan kedatangan partisipan yang akan cerita ke kita semua. Dia ini adalah seorang pria yang gila main togel. Bahkan karena dia ingin menang, punya ambisi untuk menang, dia sering melakukan ritual mistis. Nah, malam hari ini namanya telah kami samarkan. Kami persilahkan Udin. Selamat malam. Silakan Udin. Iya, ini Ruth. Terima kasih Mas Udin ya. Iya, betul. Saat ini pekerjaannya apa Mas Udin? Saya lagi nyari kerja. Lagi mencari kerja. Betul. Oke. Katanya sering sekali main togel ya. Betul. Biasanya setiap hari, seminggu sekali, sebulan sekali. Bahkan saya setiap hari. Setiap hari. Iya. Oke. Sering menang. Kadang menang, kadang enggak. Oke.
Bahkan katanya nih yang termasuk yang kita dapat untuk main togel ini Mas Udin rela melakukan ritual yang mistis gitu. Betul. Ritual apa Mas? Saya sempat ritual melakukan di sumur, area sumur itu. Di situ saya dapat informasi ke juru kunci itu untuk melakukan ritual minta nomor itu ada sesosok perempuan Dalam sumur. dalam sumur. Di dalam sumur itu mitosnya memang bisa memberi itu nomor. Dapat nggak nomornya? Saat itu saya gagal. Oke. Iya, Nggak ketemu sama perempuan itu. nggak ketemu. Oke, setelah itu Setelah itu ya sampai saya dari jam 10 sampai jam 12 malam itu yang saya temuin bukan sesosok perempuan, tapi sesosok pocong. dari dalam sumur. Bukan, di sampingnya sumur itu, di pohon pisang. Mas Udin komunikasi sama si pocongnya ini. Enggak, saya itu langsung lari. Sontak saya langsung lari. Manjat tebing itu. Jadi nggak dapat nomor Nggak dapat nomor. togelnya yang diminta Iya. gitu ya. Oke. Setelah itu pernah melakukan ritual seperti itu lagi. Saya melakukan lagi di sebuah pohon besar juga. Itu pemakaman juga. Di daerah Jawa Tengah juga sama. Oke. Apa yang dilakukan di sana, Mas? Sama, tetap melakukan ngasih sesaji. Terus saya lakukan tidur di situ. Di situ memang katanya ada seekor hewan segala seperti itulah bisa menampakkan ngasih nomor juga. Saya lakukan ritual di situ. Dikasih arahan sama juru kunci seperti itu juga sama. Tapi yang saya temuin memang di situ cuma ya suara hewan ya kayak burung hantu kayak seperti itu. Nggak ngelihat. Belum sampai saya, malah di situ udah saya apa ya kayak orang kebingungan begitu harus gimana gitu loh. Dapat nomor togelnya. Di situ saya dapat 2 angka, itu dari mimpi itu saya dapat 2 angka di Sebentar, mimpi. Jadi Mas Udin ini tidur di situ. Di situ, iya. Tidur suara-suara tadi. iya. Terus dapat. Itu saya bayangan saya di suara itu karena memang geraman itu ya, geraman suara itu kan di situ ada sesosok harimau ya kayak macan kayak gitu. Ya saya tafsir ya hewannya ya itu harimau itu tafsirannya. Harimau kayak gitu tuh siluman maksudnya ya. Kayaknya sih ya, biasanya kan itu yang diyakini mampu atau bisa memberikan nomor itu kan dipercaya. Biasanya seperti itu kan, bahwa memang kadang ada harimau bentuknya, yang aku tahu sih kadang ada monyet putih kan. Ini harimau. Oke. Dan waktu itu nomornya benar. Meleset, ternyata meleset. Gagal berarti. Setelah itu kapok dong. Enggak, saya tetap enggak. Coba lagi. Coba lagi. Pantang menyerah. Enggak menyerah, saya enggak menyerah. Tetap saya melakukan ritual lagi, perjudian lagi. Tetap sampai sekarang pun kalau ada moda ya saya lakuin lagi. Dari semua ritual yang Mas Udin jalanin, pernah nggak bener dapat yang tepat dan memberikan keuntungan buat Mas Udin? Belum pernah. Oke. Malam hari ini apa tujuan Mas Udin datang ke Menembus Mata Batin? Saya punya amalan dikasih sama orang tua, sejenis tokek kering, terus sama tulisan. Itu dulu memang udah dikasih sama orang ya daerah Bogor. Ini buat judi kamu, gitu. Saya lakukan ya sampai saat ini yang ada habis. Habis apanya nih? Ya modal saya, kendaraan saya sampai habis. buat Semua judi. dipakai untuk judi Untuk togel. judi. Pernah coba untuk berhenti, Mas? Saya berhenti mungkin kalau nggak ada modal ya. Oke. Baik, Mas Udin. Saya terus terang nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya sama Mas Udin. Kenapa begitu penasaran terus masang togel sampai melakukan ritual nggak pernah berhenti. Bahkan juga punya amalan ini itu. Padahal nggak pernah menang juga ya. Tapi Betul. nggak bisa lepas juga dari situ. Iya. Sebaiknya memang Anda cerita ke sahabat saya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi
Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Udin, lahir pada tanggal 21 Desember 1985. Tinggal di rumah bernomor 143. Terobsesi dengan harta kekayaan instan. Usaha kerasnya dengan cara-cara yang tak masuk akal. Dan saya melihat di sini dia melakukan ritual dan perjanjian dengan iblis. Mata batin saya melihat sosok ular dan saya mendengar suara psss. Itu yang saya dengar. Selamat malam, Roy. Halo, selamat malam semua. Halo, silakan. Ya, saya mendapatkan informasi namanya Udin. Tanggal lahir 21 bulan 12 1985. Kemudian nomor rumahnya adalah 143. Saya merasakan Udin sosok yang sangat pelaku jimat. Pelaku mistis sebenarnya. Dan saya merasa di sini kamu sering dihantui oleh makhluk-makhluk berupa ular. Betul. Dan saya merasakan di sini banyak sekali korban-korban yang ingin kamu habisin. Tapi sebenarnya kamu masih ada rasa nggak tega dan segala macam. Itu yang saya rasain sebenarnya. Dan kedua, Udin, kamu ada menyimpan dendam ya, saya lihat. Masih, Dendam sama siapa maksudnya? terutama mantan mertua saya. Mantan mertuanya kenapa memang? Selalu dihina dengan ya miskin lah, nggak mampu lah nafkahi istri saya bahkan anak saya. Sampai saya berantakan rumah tangga, makanya saya lakukan ritual judi seperti itu. Bahwa saya tuh mampu dengan cara instan, saya banyak duit gitu. Tapi entah kenapa ya, saya kok lihat sini kamu sekarang duitnya lagi pas-pasan nih. Uang jin dimakan setan. Kamu lagi terjerat hutang ya sekarang. Banyak. Selesaikan hutang-hutang kamu sebelum terlambat dan sebelum kamu menjadi tumbal. Tumbal. Emang ada makhluk lain yang minta nyawanya dia, Mas? Saya melihat di sini ya, Roy. Ada dua orang laki-laki ingin secara perlahan namun pasti. Satunya menggunakan energi black magic. Selama ini ada musuh nggak, Mas Udin? Musuh ada. Dari orang Hutang dekat? ada. Kalau untuk orang dekat nggak ada. Memang ada masalah yang belum selesai dengan orang-orang? Ada. Itu masalah utang. Utang kamu belum beres uangnya. Betul. Berapa sih kalau saya boleh tahu? Yang gede itu 6 juta, sisanya ya kecil-kecil. Kamu harus beresin sesegera mungkin karena ada dua orang laki-laki yang menghajar kamu. Saya butuh teman saya. Iya, betul sih. Saya butuh teman saya untuk berkomunikasi. Janin bayi. Replika janin bayi. Replika janin bayi. Replika janin bayi tersebut sudah diisi abuh kremasi jenazah bayi. Itu yang disebut namanya kumantong atau lukrok. Saya kok ngerasa mata kamu berbeda ya sekarang. Iya, kok lebih jadi melotot gitu, Melotot Mas dan Udin? merah. Apakah kedatangan teman saya nanti ini akan membuat kamu terancam? Tujuan kamu datang kemari apa, Udin? Saya pengen nunjukin yang saya bawa ini tujuannya apa.
Gimana Maksudnya? Mas Udin? Maksudnya? Saya dikasih ya petuah tadi buat judi. Aha. Saya pengen melepaskan judi. Terus sampai saya lihat tadi benda itu hilang. Makanya saya di sini memang optimis mencari duit buat yang tadi Roy lakukan itu memang benar. Baik. Ini bayi. Oke. You wanna touch? No, thank you. Lihat aja dari jauh. Iya, kayaknya kita lihat. Ini bentuk janin sekitar ya mungkin 4 bulanan, 5 bulan lah. Iya, iya. Saya ingin bertanya pada kamu. Kamu pernah mencelakai orang loh. Bener Mas Udin. Coba ingat kembali apa yang terjadi tahun 2013. Saya tantang kamu. 2013. Ingat dari di mana? Saya di Jayapura. 2013 saya Jayapura. Pernah mencelakai orang di sana? Ada salah satu orang teman yang gak suka sama kamu, lalu kamu berkata sesuatu dan mencelakai. Ada? Masih ingat? Masih. Kamu harus... Apakah sudah meminta maaf sebelumnya? Belum. Dan kamu melakukan ritual itu kan? Betul. Ritual apa, Ron? Ritual untuk menghancurkan dia. Menghancurkan manusianya, akhlaknya, imannya jadi drop, jadi kayak orang gila. Kamu bawa barang ya? Bawa sejenis tulisan. Saya boleh lihat kan? Saya pengen kamu stop judi. Gimana pun caranya stop bermain judi. Bisa nggak? Berarti Oh, nggak tahu nih ada hubungannya sama yang temennya yang dia celaka ini. Boleh disentuh, Ron? boleh, boleh. Kali ini boleh, nggak masalah. Ada tulisan. Ini sejenis satu mantra ya. Tolong kasih dia. Ini mantra. Awakening. Mantra atau amalan atau apa? Dibaca Itu- atau dipegang aja, disimpan? Disimpan aja. Itu kan tadinya sama apa sejenis toke, tapi saya lihat tadi pas itu nggak ada. Tokenya nggak Tokeknya ada. nggak ada. Nggak ada. Tadinya bawa. Bawa itu udah dari 2009 kalau nggak salah Dari 2009 sama Mas Udin terus. sama saya. Tapi barusan hilang kesini nggak ada. Kemarin masih ada. Toke. Iya, udah kering. Hah? Sejenis Yo. toke. Nah, toke. Itu ini amalan-amalan. Dapat dari mana ini Mas Udin? Dari seorang kakek-kakek daerah. Iya, Gunanya ini untuk apa kata kakek itu? judi Supaya menang. supaya menang. Berhasil. Sampai saat ini Masih disimpan. masih Untuk judi lagi. Jangan, Masnya. Tobat. kalau kata orang dulu katanya toke itu peliharaan setan. Iya. Terus dipelihara sama Mas Udin. Masih. Masih pelihara toke. Kalau sekarang enggak, itu apa? Itu udah kering, toke kering udah kering. Itu buntutnya 2 bercabang. Bercabang. Iya, Kok bisa bercabang? iya. Di sini saya melihat ada tulisan mantra, angka, dan sesuatu kode-kode misteri. Itu ada artinya, Ron. Saya ngelihat dia hanya... Jadi saya ngelihat toke ini bukan toke sembarangan,
Tapi saya ngeliat di sini tokenya ini toke yang udah disembayangin banget untuk pengasihan juga supaya menang judi juga, betul kan? Betul. Dan di kepala toke ini tuh memang kayak ada semacam tanda simbol gitu loh. Terus kemudian saya lihat lagi di sini. Udin, kamu kok takut ya sama saya? Maksudnya di tempat ini. Kenapa? Saya belum bisa bertanggung jawab kelakuan saya. Belum bisa bertanggung jawab atas kelakuannya. Apa rasanya yang dirasain sekarang Mas Udin apa kok kelihatannya soalnya mukanya kayak tegang dan ketakutan kayak menghadapi sesuatu yang besar, takut sesuatu gitu. Saya merasa banyak ancaman ke saya. Hah? Ya masalah utang piutang, masalah pengasihan tadi yang memang Roy katakan itu benar. Makanya saya tetap melakukan ritual perjudian. Jangan dong. Semakin kamu melakukan ritual, semakin kamu masuk dan semakin kamu kecanduan dan semakin tidak ada obatnya. Itu mulai dari sekarang tolong dong, tidak ada lagi seperti itu. Ya, apakah kamu bisa melakukan apa yang saya perintahkan di sini? Pocong itu ya. Pocong ya, Roy? Pocong Sama makhluk-makhluk lain. sama makhluk lain. Dan ada yang mengikuti Mas Udin ini. Iya, saya melihat ada kedatangan lagi nungguin kita di luar. Mau masuk studio. Mas Udin, pernah ada yang menunjukkan wujudnya nggak ke depan Mas Udin? Makhluk-makhluk yang seperti ini. Udah pernah sekali. Seperti apa? Seorang sosok cowok, itu seorang pocongnya cowok. Apa yang dilakukan? Saya tidak bisa bahasa apa-apa saat itu. Itu di mana? Di mimpi, di rumah, di Langsung, jalan? itu secara langsung di daerah Jawa Tengah. Kamu tuh pasti tahu tentang ular, bukan? Karena Betul. kamu tahu kan tentang ular. Kamu dimimpin ular kan? Bahkan asli Muncul kan? asli muncul. Perjanjian mistis gitu, Roy. Bukan, salah. Tapi Karena dia melukai gitu ya. karena Menyakiti. dia melukai ular, sehingga hidupnya diteror ular. Aku boleh nanya. Boleh. Boleh. Roy itu ular beneran atau ular apa gitu? Ular beneran? Beneran? Nggak Beneran. jadi-jadian atau Bukan. Ini ular beneran. Bukan siluman, Roy. Iya. Bukan. Kok kamu tega ya sama hewan? Hewan itu kan kadang tidak bersalah. Kenapa kamu harus siksain mereka? Apa alasannya, apa tujuannya Mas Udin? Saya tidur, dia langsung ada di daerah pundak saya. Terus sontak saya kaget. Langsung saya ambil pukulan. Dia nggak mati juga. Itu ular nggak mati juga. Saya bakar, tetap dia masih segera? bergerak. Tapi saya bakar lagi, saya pukul lagi, baru dia mati, saya buang. Banyak banget makhluknya ya. Sungguh banyak sekali. Ya, Ular apa itu Mas Udin? Belang ya, kalau bahasa Sunda itu orang ular belang gitu. Kuning putih begini. kuning putih. Iya, Kuning putih. kayak kuning gitu. Pokoknya Mas Udin itu penuh dengan makhluk halus. Karena kalian sang penonton juga tidak bisa ngelihat apa yang saya lihat, makanya saya gambar. Ada tokek berrajah ya, apa namanya? Rajahan. Kemudian saya melihat ular juga melilit di tubuh kamu dan dihantui lewat mimpi ya. Betul? Betul. Kemudian saya melihat juga pocong, tapi banyak tengkorak di sini. Apakah betul? Saya
pertama kali saya lihat kamu hari ini juga, saya pastikan kamu hidupnya tidak tenang. Lagi dan lagi ada seseorang. Ini kok banyak banget makhluknya karena dia ritual atau apa, Roy? Iya, karena dia ritual. Terakhir kapan Mas melakukan ritual-ritual kayak gitu? Minggu kemarin. Kemarin Minggu kemarin ya kalau nggak salah kemarin. Kita Apa yang dilakuin, Mas? Saya cari ya buat judi sama penglaris. bohong. Saya ngelihat ada bau perempuan di kamu. Betul? Betul. Saya mencium hawa perempuan yang kamu tapi tanpa ada rasanya, ada rasa cinta. Jadi kamu langsung sama-sama suka. Bukan istrinya, Roy. Orang Bukan. lain. Orang lain. Istrinya tahu, Mas. Enggak. Kalau saya tantang kamu lagi, kamu membuka master kamu dan minta maaf sama istri kamu, apakah kamu mau, Kak? Saya di sini Roy Kiyoshi. Mungkin saya bukan orang yang sombong atau saya arogan. Bukan sama sekali, kamu salah. Tapi ya, saya adalah orang yang detail dan perfeksionis untuk hal-hal seperti ini. Kalau udah sampai mata batin tapi nggak dapet solusi, ngapain datang ke mata batin, menembus mata batin? Jadi sebenarnya yang menghalangi dia karena ada kesalahan sama istrinya, ada hal yang disembunyiin, yang istrinya nggak tahu, termasuk soal perempuan itu, Roy. Iya. Dan itu yang bikin dia jadi selalu sial gitu. Satu lagi, saya mendengar almarhum ayah. Iya, sudah meninggal almarhum. Almarhum ayah kamu itu benar-benar khawatir sama kamu loh. Hati-hati kamunya. Kamu tahu kan tentang almarhum ayah kamu? Tahu, Dia pesannya terakhir apa tahu kan? tahu. Silakan. Apa pesannya, Mas Udin? Masih ingat? Kalau saya sudah menikah, jangan suka main perempuan dan berhenti untuk Judi. narik mobil lagi. Itu pesan ke istri saya. Berarti yang Mas Udin lakuin sekarang ini melanggar pesan dari almarhum bapaknya Mas Udin sendiri. Iya. itu lidah ya, Roy. Ini apa lagi, Roy? Ini sosok kakek-kakek tapi lidahnya keluar. Aneh ya, banyak makhluk halus di diri dia. Kok bisa ngumpul semua ada di belakang dia, ada di badan dia tuh karena apa ya, Roy? Karena dia itu suka banget dengan berjudi. Jadi yang muncul kayak begini-begini. Kamu berani nggak janji sama ayah kamu sekarang kalau kamu udah nggak mau main judi lagi? Kalau untuk demi kebaikan, saya berjanji. Siap. Serem banget ya ini ya. Tapi saya tuh tidak melihat rambutnya botak, tapi kayak ada rambutnya seperti ini. Ini Bener-bener. sosok almarhum ayah, bukan?
Bukan tampaknya, menyamar. Saya lihat di sini kuat sekali energinya dan mencoba untuk masuk dan masuk. Makhluk-makhluk ini ada di sekitar kita sekarang, Roy. Ada. Ada di sekitar kita sekarang. Di dekat Mas Udin. Di situ. Kamu orang yang ada di gambar saya ya? Kenapa? Takut? Jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi, saya bilang. Oke. Sosok itu pergi mendadak, Hilang, Roy. ngilang. Karena dia takut sama Roy. Benar-benar sosok ini yang saya gambarin. Kamu nggak tahu ini sosok apa? Nggak tahu. Makhluk-makhluk ini memang ngikutin Mas Udin, diciptakan atau justru malah kiriman orang lain, Roy? Diciptakan. Dia yang atau bikin. kiriman orang lain. Sebenarnya saya ngelihat dia yang bikin sendiri. Ayahnya sampai sekarang belum tenang karena dia belum sukses dan dia masih ngelakuin ritual-ritual untuk judi. Tinggalin judi deh. Beneran, saya kasih tahu kamu bener-bener di sini. Kalau kamu udah sampai sini, kalau kamu nggak nurut, aku lepas tangan. Tapi kalau kamu nurut sama saya, lepasin semua ritual, barang itu, ini, itu, nggak masuk ke kamu. Terus apa yang harus saya lakukan? Kamu bener-bener gini, buang semua barang-barang yang berhubungan dengan power untuk judi, gitu ya. Tapi kalau memang ada barang-barang yang positif, kenapa nggak disimpan? Yang tidak berhubungan dengan judi atau judi, itu kan kadang kita ada kenang-kenangan dari orang lain. Jangan, jadi sebenarnya jangan sampai kenang-kenangan hilang. Tapi barang-barang eksternal itu dilarung, disingkirkan, dibuang. Oke. Kecuali barang-barang kenangan dari eyang dan segala macam itu kan bisa berupa cincin, bisa berupa apa dan segala macam seperti itu. Tapi tidak ada isinya. Kenapa Mas Udin ingat sama ayahnya? Semua yang lakuin ternyata salah. Semua yang diomongin Roy itu ternyata gak bermanfaat buat saya. Saat ini pun angan-angan saya yang hinaan tadi dari mertua saya lakukan karena itu. Saya mohon mantan mertua saya, kenapa saya melakukan ritual seperti itu semua? Bahkan Kamu yang sabar ya. saya pengen solusi apa yang terbaik. Yang saya lakukan itu benar apa enggak? Tapi batin saya tetap optimis itu tadi. Ngakuin ritual bahwa saya bakal kaya, bakal bisa. Tapi Mas nol Udin, semua. mungkin karena begitu sering dihina sampai akhirnya
Mas Udin kehilangan kesempatan untuk bisa membuktikan diri ke ayahnya Mas Udin sendiri. Betul. Mungkin malam ini kalau ada ayahnya Mas Udin di sini, di ruangan ini, di dekat kita, apa yang Mas Udin ingin sampaikan? Saya banyak dosa. Saya melanggar aturan bapak saya. Bahkan sampai saya saat ini pun nggak akur sama keluarga. Cuma timbul dendam. Saya melakukan ritual itu buat buktiin bahwa saya memang jauh dari mereka itu. Saya bisa yang diandalin bapak saya. Sampai saya berjanji saya belum sukses tuh nggak mau tinggal di kampung halaman saya. Saya nggak bisa lepas dari itu. Makanya sampai banyak orang selalu merayu saya judi, habis judi. Karena satu-satunya yang saya bisa, peluang terbesar yaitu. Terus mencari ritual lain selain dari judi juga saya masih mencari. Kalau saya rasa Mas Udin nggak satu-satunya yang Mas Udin bisa, tapi mungkin Roy bisa memberikan solusi buat Mas Udin. Mas Udin, nggak ada kata terlambat untuk berbuat baik dan kembali ke permulaan awal. Segala penyesalan sudahlah menjadi penyesalan, tetapi hidup baru masih menunggu di depan. Masih banyak kisah-kisah yang akan kamu tulis di buku kehidupan kamu. Segala sesuatu yang buruk di buku catatan kehidupan kamu, lupakan dan berusaha tebus. Dan jangan terlalu obsesi dengan kekayaan instan. Jadi itu ada setannya. Jadi kalau udah main sekali nih, nambah, nagih, tiba-tiba langsung ambles. Sama ya emang menang, tiba-tiba di sana drop karena kayak drop terus coba lagi. Di tempat judi itu banyak hantunya loh, gitu. Dikasih trap dulu, tek, udah gitu semuanya habis. Itu dia. Kekayaan instan. Kalau nggak pakai usaha ya gitu habisnya instan juga kali. Betul, ya. uang jin dimakan setan. Mhm. Saya rasa kamu benar-benar bikin saya ngerasa ada bau makanan juga di sini. Kamu berkecimpung dengan dunia makanan tidak? Betul. Bisa masak? Bisa. Tuh, saya tuh mencium bau makanan loh di sini. Kenapa kamu nggak jualan makanan kemudian masukin pada ojek online, kemudian banyak pesanan? Why not? Daripada yang gambling. Saya tuh mencium bau makanan kenceng banget loh. Saya 8 tahun, hampir 8 tahun saya memang sebagai manajer restoran. Terakhir di Papua tadi 2013, tutup 2017 bulan Maret. Pas saya nikah, tutup bangkrut. Dari situ saya mulai trauma. Gunjang ganjing hidup saya itu biasa pegang duit banyak dengan posisi saya yang nyaman. Dari situ saya mulai seperti itu, ritual-ritual saya biar banyak duit instan lagi. Sebab perjuangan saya di restoran itu memang luar biasa dari istri pertama. Iya, saya mencium bau restoran dan makanan. Kalau bisa mau mulai dari nol, 1000 langkah kaki itu akan sampai kepada tempatnya, tapi dimulai dengan 1 langkah kaki. Iya. Percaya deh, Mas Udin, tinggalin semua ini. Pasti bisa Mas Udin. Mas Udin tuh Pasti hatinya bisa. baik loh. Iya. Sebenarnya hatinya baik. Ada yang mau disampaikan atau pesan buat Mas Udin? Iya, aku menangkap Mas Udin ini berhati baik benar seperti yang Roy bilang.
lembut. Itu bukti bahwa dia ketika dilukai oleh orang, dia jadi sangat penendam. Karena itu membuktikan dia justru sebelumnya itu sangat mencintai orang tersebut. Betul. Sehingga dia tidak bisa dilukai. Ketika dilukai, dia akan keras dan ingin membuktikan. Nah, itu kelebihan, menurut aku itu kelebihan Mas Udin. Jangan dikotori dengan beginian. Iya betul, jangan gini-ginian. Hatimu itu baik banget, Mas. Benar. Mbak baik loh dia. Penyayang, sesungguhnya tuh aku membayangkan dirinya yang sebelumnya itu mencintai keluarga, tapi mungkin dilukai gitu. Maafkan aku rasa, Mas, dan tinggalkan ini. Iya, betul. Ya, Iya. saya taruh kepercayaan di kamu 100%. Iya. Semangat, Mas. Saya percaya Makasih. kamu. Saya nggak gampang loh percaya sama orang, terus terang. Tapi saya bisa taruh keyakinan saya di kamu. Kamu bisa. Kamu bisa nih. Bisa lewatin ini. Kita semua yakin Mas Udin pasti bisa kok. Iya, ya. Mas Buat Udin. lebih baik lagi. Baik. Terima kasih Mas Udin. Terima Sudah kasih Mas Udin. bercerita di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan ceritanya bisa menjadi inspirasi dan pelajaran buat kita semua. Amin. Mas Udin boleh meninggalkan Menembus Mata Batin. Terima kasih. Terima kasih Mas Terima kasih, Udin. Mas Udin. Sama-sama. Terima kasih. Sukses ya Mas. Ya. Terima kasih. Semangat ya, Mas Udin. Obsesi terhadap suatu hal akan mendekatkan kamu pada kegelapan atau duniawi. Dan mungkin suatu saat obsesi bisa saja membunuhmu. Berikut ini akan hadir seorang perempuan. Malam ini kami akan memanggilnya dengan nama samaran. Kami persilahkan Noni. Selamat malam. Silakan Mbak Noni. Iya. Terima kasih Mbak Noni sudah hadir di Menembus Mata Batin. Iya, Iya. Mbak Noni umurnya berapa saat ini, Mbak? 30 tahun, Mas. 30 tahun. Iya. Oke. Sudah berkeluarga? Kebetulan belum. Belum. Dan katanya Mbak Noni ini informasi yang kami dapatkan punya gendam gitu ya. Iya, itu saya dendam banget sama yang namanya laki-laki. Oke, dendam sama laki-laki. Iya, Mas. Oke. Terus apa yang dilakukan karena dendam itu? Karena saya dulu pernah diperkosa sama kandung saya sendiri. Oke, jadi dendam ke laki-laki. Saya dulu pernah diperkosa sama saya sendiri. Terus saya waktu di sekolah, saya diperkosa sama teman laki-laki saya. Di sekolah. Ya, waktu saya masih sekolah. Oke. Terus setelah punya pengalaman yang kurang ya yang seperti itu, apa yang Mbak lakukan? Saya karena merasa dulu sering disakitin sama laki-laki, saya pernah punya pacar, saya dikasarin, pacar saya main tangan. Akhirnya saya berguru ke Jawa Barat, saya melakukan ritual di suatu gua di Jawa Barat supaya saya melakukan ritual itu biar saya bisa jaga diri saya aja, biar saya bisa ngelindungin diri saya dari laki-laki yang jahat sama saya. Apa ritualnya, Mbak? Saya di gua itu tiduran di atas tikar dan hanya ada satu tikar di gua itu. Tikarnya itu kebetulan bekas mayat. Oke. Terus saya mandi di air gua tersebut selama 2 hari.
Tujuannya melakukan ritual ini adalah untuk apa? Ya supaya bisa buat jaga diri saya aja. Supaya tidak disakitin lagi dari laki-laki. Iya. Berhasil. Berhasil. Setelah itu tidak pernah disakiti lagi. Tidak. Tapi ada yang disakiti. Justru saya setelah ritual itu saya merasa laki-laki tunduk sama saya. Maksudnya tunduk tuh gimana? Jadi saya pacaran sama laki-laki, saya melakukan hubungan sama laki-laki itu. Jadi setiap berhubungan, setelah itu laki-laki itu langsung adalah dia entah cacat, entah dia sakit. Jadi kayak ngerasa dendam saya sendiri tuh kepada laki-laki tuh terbalaskan gitu loh, Mas. Sebentar, jadi maksudnya Mbak ini melakukan ritual apa segala macam di Jawa Barat itu sampai di atas stiker apa segala macam untuk punya sesuatu yang bisa melindungi dari laki-laki, bahkan membuat laki-laki lain tunduk sama Mbak, dan setelah itu bikin mereka justru jadi sakit. Sebenarnya sih tujuan untuk balas saya dendam. enggak, sebenarnya sih saya juga nggak tahu, sebenarnya cuman buat lindungin diri saya aja kepada laki-laki, cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi seperti itu. Tujuan pada dasarnya cuman buat melindungi diri saya sendiri, tapi kok lama-kelamaan saya setiap pacaran sama laki-laki, saya berhubungan sama dia, setelah itu ya dia jadi seperti itu. Jadi seperti apa, Mbak? Setiap punya pacar, setiap berhubungan, apa yang terjadi sama laki-lakinya? Dia kadang pernah cacat, terus maaf ya, itunya entah itu kenapa gitu setelah berhubungan sama saya. Jadi celaka gitu? Iya. Dan itu karena dendam? Seneng? Maksudnya puas? Saya sih ngerasa puas karena dendam saya kan dibalaskan gitu. Mbak Nia tujuannya apa untuk datang ke sini? Saya pengen melepaskan semua itu. Apa tujuan yang Mbak datang ke sini? Mau ngelepasin semua yang ada di, nggak tahu kenapa ya, pokoknya saya tahun belakangan ini kayak ngerasa jerak aja gitu. Saya nggak mau, saya pengen kembali ke jalan yang benar, Mas. Pengen hidup normal. Jadi tujuannya adalah untuk melepas semuanya, balik hidup normal. Iya. Karena ada merasa ritual-ritual yang sering dijalankan, jadi justru sekarang mengganggu gitu. Iya. Oke. Ada yang mau ditanyain, Gar? Apa Mbak udah benar-benar jatuh cinta sekarang? Sehingga ingin melepas itu? Justru saya pengen hidup normal karena saya belum menemukan. Saya dijauhin sama teman-teman perempuan saya, sampai saya dijauhin sama teman-teman laki saya. Saya sama sekali belum menemukan laki-laki yang benar-benar bisa saya Cintai. Saya pengen hidup normal. Oke, baik. Anda ingin hidup normal, tapi mungkin saya nggak bisa bantu. Ada sahabat kami yang mungkin sebaiknya Anda cerita dengan sahabat kami ini. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lahir pada tanggal 15 April 1988 dengan nama Noni. Tinggal di sebuah rumah dengan nomor 49. Layaknya bunga mawar, Noni terlihat indah, namun tak segan untuk melukai orang yang sudah menyentuhnya. Lalu mata batin saya melihat banyak darah janin, darah manusia, dan bau darah otak manusia yang meminta pertolongan.
banyak makhluk-makhluk halus datang setiap malam mengganggu Noni. Dan saya merasakan di sini hadirnya makhluk halus di sebelah saya. Ya, saya tidak akan pernah menunduk pada iblis. Saya tekankan sekali lagi, kamu harus pergi sekarang juga. Dan saya akan membantu partisipan hari ini. Halo. Selamat malam, Roy. Halo Bayu, halo Mbaknya. Bernama Noni. Iya. Kemudian tanggal lahirnya 15 bulan 4 1988. Iya, Mas. Nomor rumahnya 409. Iya. Dari penerawangan saya di mata batin saya 15/4 dan 1988 menunjukkan energi yang sangat negatif sekali. Jadi saya ngerasain ada bau kuburan. Seperti itu. Ada bau kuburan dan ritual-ritual yang Noni lakukan sebenarnya seperti itu. Iya, Mas. Karena saya dulu sempat ritual di gua itu di Jawa Barat. Gua Iya. Saya ritualnya itu tiduran di atas tikar. tiduran di atas tikar. Iya. Tikar Yang konon katanya bekas mayat gitu, Mas. bekas mayat. Iya. Dan hanya ada satu tikar itu di gua itu doang, Mas. Hanya ada satu tikar doang. Itu tujuannya apa, Roy? Biasanya melakukan ritual tidur di atas tikar itu biasanya. Dia lakuinnya buat penglaris lagi, ya kan? Dan dia sebenarnya nggak perlu pakai penglaris, dia cantik. Cantik. Dan sebenarnya korbannya kayak dibikin, mohon maaf sekali ya saya harus berkata seperti ini. Ketika kamu berhubungan dengan pria, korbannya itu kayak tiba-tiba busuk. Betul? Iya. Lebih gampangnya adalah Raja Singa, kemudian ya bakteri segala seperti itu yang saya lihat. Herpes itu yang saya lihat juga di sini. Penyakit kelamin. Yang Ray lihat di sini tuh banyak banget karena kamu tuh menyimpan itu. Tapi bukannya kamu yang kena ya, tapi entah black magicnya kamu tuh bikin orang kalau berhubungan badan sama kamu jadi kena herpes, Raja Singa, ada kutil, terus kalau kencing berdarah. Betul? Betul, Mas. Tapi saya jadi puas, Mas, ngeliat laki-laki Celaka gitu. Iya. Saya ngerasa dendam saya itu terbalaskan. Jadi Mbak Noni melakukan ritual apa segala macam supaya mendapatkan seolah-olah ada penglaris, pengasih, supaya bisa melampiaskan dendamnya Mbak Noni sendiri. Iya. Seneng melihat pria celaka gitu. Seneng, Mas. Ada kepuasan. Ada kepuasan tersendiri. Ada kepuasan tersendiri. Ini Noni yang mikir atau ada makhluk-makhluk lain yang bikin dia ambil keputusan kayak gitu, Roy? Sebenarnya ada makhluk-makhluk lain juga, ada nenek-nenek di sini. Nenek-nenek juga yang saya lihat di sini merasuk ke dalam tubuhnya Mbak Noni. Dari matanya perlahan-perlahan juga mulai berbeda sebenarnya. Tapi saya merasakan badannya tuh banyak banget masang susuk juga ya. Iya, Mas. Dan segala macam jawaban di sini harus berkata jujur. Saya melihat banyak susuk dipasang di payudara. Betul kan? Betul, Mas. Itu yang saya rasain. Kemudian dia memasangnya di alat. Betul? Betul. Nah, kemudian pria-pria pada
mau mencoba untuk tidur karena seks appeal-nya yang tinggi banget. Benar-benar luar biasa. Sangat dahsyat sekali untuk seks appeal-nya dia. Tapi sengaja dilakuin ini supaya bisa mencelakakan laki-laki gitu, Roy. Betul. Dan yang lebih herannya lagi, ada kepuasan batin di diri Mbak Noni ketika sudah melakukan itu pada laki-laki. Ya, karena itu tadi saya ngerasa puas aja. Terlihat banget ya. Ngerasa sorry what? Apa? Puas. Puas? Iya. Karena hianat meniduri laki-laki kemudian tinggalin puas. Ya, puas banget, Mas. Tidak ada rasa penyesalan ya di mata dia ya. Mbak Noni, dari semua korban-korban ya, semua laki-laki itu udah berkeluarga atau masih single atau Ada yang berkeluarga, ada yang masih single. nggak ada masalah tuh buat Mbak Noni? Enggak, Apapun latar belakangnya, enggak. meskipun mereka punya keluarga, punya anak, punya istri, Saya nggak mikirin itu. mereka punya dapat penyakit kelamin dari Mbak Noni, mereka Herpes. kembali ke keluarganya. Saya tidak memikirkan itu. Yang penting saya puas. Puas dalam arti apa nih? Puas kepuasan seksual? Bukan. Kepuas batin? Batin saya, Karena dendam terbalas. saya dulu. Kenapa sih kamu nggak lepasin dendam aja? Justru saya kesini ingin dibantu sama Mas Roy untuk melepasin semua itu, Mas. Udah hampir setahun ini saya merasa saya ingin ke jalan yang normal gitu, hidup normal. Oke. Karena tadi bilang sama Ruth juga katanya apa mau jatuh cinta, mau ngerasain. Iya, saya ingin hidup normal, saya ingin merasakan jatuh cinta sama orang yang saya benar-benar sayang dan dia juga sayang sama saya. Saya ngelihat kamu tuh, jawab jujur ya, kamu jadi simpenan orang ya? Iya kan? Iya, Mas. Itu yang saya lihat. Sebuah apartemen kecil berbentuk studio di bilangan Jakarta Selatan telah menjadi miliknya karena dia juga menjadi seorang simpenan. Di samping itu untuk membuat laki-laki lain, tapi dia pegangan hidupnya itu ya laki-laki ini. Jadi Roy, maksudnya dia sama laki-laki lain, tapi dia juga ada laki-laki yang jadi pegangan hidupnya gitu. Betul sekali untuk membiayai hidupnya untuk dia. subsidi, untuk biayain hidupnya dia. Makanya kenapa saya lihat dia tidak punya anak yang dari ini karena dia gugurin karena saya ngerasa kamu tidak mau terikat dengan anak, betul? Betul, Mas. Jadi kamu keluarin semuanya. Pernah diaborsi gitu. Iya. Saya boleh disebutkan nama pria terakhir yang di bilangan Jakarta Selatan. Oh iya. Baik. Ini orangnya sudah berumah tangga loh. Iya, Mas. Tahu Mbak, Tahu. gak masalah. Enggak. Dia tahu kalau Mbak Noni tahu. Tahu. Mbak Noni nggak pernah ketemu sama keluarganya. Sampai saat ini belum. Mbak Noni nggak ngebayangin kalau ada di posisi istri dari Kevin ini. Belum, nggak ada di pikiran saya seperti itu. Mbak Noni nggak ngebayangin gimana anak-anaknya pingin bapaknya ada di rumah ya? Saya tidak memikirkan itu. Saya sangat sungguh menyesalkan ya atas apa yang telah terjadi pada Mbak Noni. Karena kan kamu sebenarnya cantik. Harusnya kamu bisa dapat lebih baik tanpa merusak hubungan rumah tangga orang. Kamu udah tahu belum sih rasanya diselingkuhin seperti apa? Rasanya nggak enak sekali. Itu yang saya lihat di sini. Dan ini adalah mata. Dan di sini
sini ada tangisan darah. Sini ada tangisan darah. Darah lagi. Ini apa maksudnya, Roy? Apapun yang dilihat sama si Mbak Noni sebenarnya itu ilusi belaka. Jadi praktek-praktek spiritual itu sebenarnya nggak boleh dilakukan lagi karena Mbak Noni sendiri sudah ada pegangannya di hati gitu loh. Intinya sih gitu. Saya malah kasih tahu kamu ya, ini nanti suatu saat kalau kamu luntur itu si orang itu akan pergi si Apakah kamu sudah siap? Kamu kan mau hidup baru, tinggalin deh. Tuh, yakin Mbak Noni mau dinormalin, dilepasin semuanya. Nanti kalau kembali ke rumah dan meninggalkan Mbak Noni, siap? Insya Allah siap, Mas. Yang kasih subsidi uang terus bulanan. Saya melihat di sini dalam penglihatan saya, bulanannya 1 bulan 10 juta. 10 sampai 15. Betulkah? Kurang lebih ya. Segitu. Jadi benar ya, datang ke dalam menembus mata batin, ingin mencoba memperbaiki apa yang telah rusak, kemudian diperbaiki ya. Ya, saya mau hidup normal, Mas. Jangan pakai praktik-praktik itu sebenarnya. Apakah kamu bisa mengundang makhluk halus kamu itu? Apa saya mau coba praktekin waktu pas saya ritual? Boleh sekali, Sam. Aduh, kalau misalnya nanti beneran ada yang datang gimana? Kamu bisa mengontrol kah? Insya Allah. Hah? Baiklah. Beneran bisa? Wah, terus kalau mau nanya loh, nggak apa loh. Terdiam. Ada Oh yang mau my disampaikan. Aduh. Ini tiker apa ya? Waktu saya ritual di gua. Ini kain kafan. Iya, mau coba saya praktekkan? Boleh, silakan. Di sini kali ya. Di mana enaknya? Di mana? Di sebelah sini. Di sebelah sini. Ini ada banyak bunga-bunga kuburannya ya, Ro? Tali pocong. Terima kasih. Itu untuk ngikat. Ini kan kalau iya. saya mohon maaf kalau saya salah. Ini bukannya tiker buat mayat ya? Iya. Jadi nanti saya tiduran, ditutupin gitu, mukanya tuh tidak kelihatan. Ditutupin, oke baik. Boleh putar, boleh dari sebelah sini. Sebelah sini. Tuh. Apakah ada bunga 7 rupa? Oh. Kuat. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. It's okay. Nggak apa-apa. Takut. Saya ngelihat ada aura perlawanan dari kamu ya sebenarnya kepada saya. Iya, Mas. Kenapa emangnya? Silakan duduk. Perlawanan maksudnya, Ro? Sekarang kau yang masuk beda ya, bukan siapa tadi?
Bukan Noni. Mbak Noni lagi ya? Ini bukan Noni. Bukan. Kamu duduk dengan orang lain loh sekarang. Kenapa kau membenci saya? Salah saya apa? Kamu pergi ke alam yang jauh sekali. Jangan gangguin kita. Saya nggak mau. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau mau? Saya mau tubuh wanita ini. Saya perintahkan keluar. Bayu, tolong ambilin lilin satu. Lalu apa yang kamu inginkan dari saya? Saya mau kamu keluar. Saya tidak akan keluar. Justru kamu yang keluar. Saya tidak mau keluar. Tantang aja saya. Kalau kamu bahagia seperti itu, makhluk halus, keluar dari tubuh Noni. Siapapun kamu. Saya tidak mau. Kamu yang keluar. Kamu mau saya bakar jiwa kamu? Jelas tidak. Ambil lilin satu lagi, Bayu. Lalu apa yang kamu mau dari saya? Saya bacain doa agar kamu terbakar. Ngerasa panas kan? Iya kan? Tantang saya lagi. Apa yang kau pengen? Apa? Hah? Nyawa saya. Jangan ganggu teman-teman saya. Kalau kamu gangguin saya, bukan mereka. Bayu duduknya agak sini. Terus tentang saya. Itu kenapa? Ada apa barusan? Hah? Terus tentang saya. Penonton jangan ada yang bengong ya, please. Fokus ya. Terserah mau Kau ngapain aja tapi benci jangan banget bengong sama aja. saya. Tantang saya. Apa yang kau pengen dari saya? Apa yang kau pengen dari saya? Kamu selesai. Ini kamu kan? Iya, Mas. Butuh air dulu atau apa? Minta air dulu sementara. Tadi kamu ketika masuk gak sadar ya? Enggak. Ada lagi nggak? Satu lagi. Gue kayak butuh minum deh. Minum di balik aja. Saya juga butuh minum satu dong. Satu lagi. Satu lagi. Kayaknya semuanya butuh minum deh. Aduh. Aduh. Ini Oh, thank you, thank you. This is for tadi me. iya.
auranya kayak kenceng, negatif, ada yang marah tapi sambil Dalam juga nih. Satu lagi. dulu. Udah oke. Kaget. Kamu gue Udah, peluk. ada ganjelan lagi kah? Semoga saya pesankan nanti itu semua kain-kainnya tolong dibuang. Alhamdulillah, udah agak legaan Mas. Kamu nggak kesurupan capek kan? Kok masa nggak jauh sih? Enggak. Enggak apa. Saya minum dulu ya. Sebentar. Ini aduh. Thank you. Mbak Noni sudah hadir di sini ya sekarang ya. Iya. Tadi ada teman kamu yang masuk jahat sekali. Dia ingin melawan saya dan kondisi sangat tidak terkendali sekali seperti itu tadi Mbak Noni kondisinya. Bahkan Mbak Noni kan tidak sadar sama sekali apa yang telah terjadi. Maka saya jelaskan kepada pemirsa juga di rumah bahwa terjadinya pertikaian secara tidak langsung antara penunggu badannya Mbak Noni kemudian terhadap Roy Kiyoshi. Itu yang terjadi. Namun demikian saya melihat di sini Mbak Noni sudah hadir di tengah-tengah kita, duduk full dengan soul and spiritnya sudah ada. Tetapi tadi tidak. Begitu dia bermain dengan, dia reka adegan itu, dia langsung berubah karakternya menjadi jadi kayak threaten, self defense gitu, kayak takut sekali dan niscaya sih Mbak Noni sih orangnya harusnya sih aman ya untuk kehidupan ekonomi, finansial, nggak usah pakai aneh-aneh seperti itu, aman. Jangan ada gitu-gituan lagi, saya. Saya menyesal Mas. Saya boleh request satu lagi nggak? Kenapa Mas? Saya pengen kamu untuk memanjangkan rambut lagi, namun tidak bukan dipotong ya, maksudnya ditipisin. Namun demikian berubah warnanya menjadi dark brown. Kenapa sih saya komentarin rambut segala udah kayak fashion stylist aja? Satu, saya pengen ngerubah image kamu di mata masyarakat supaya kamu tidak terlihat gitu. Oh, senakal itu maksudnya, seperti perempuan yang memang ya bukan perempuan baik-baik lah. Jadi kamu memang badannya semok dan bagus dan seperti ini. Ganti baju nggak usah, nggak apa-apa diapa-apain. Ganti kamu punya aura dengan warna hitam rambutnya. Dan saya lihat dia suka kasih makan orang yang nggak mampu. Dan bahkan dia bisa nolongin orang-orang nenek-nenek gitu, orang tua. Itu yang saya rasakan di Mbak Noni. Tapi ya. yang itunya yang bikin kamu jadi Iya, saya nyesal Mas. ya, Iya Mas. ikutin PR saya ya. Baik, ya. Oke, baik. Masih dendam nggak Mbak Noni? Masih ada nggak rasa dendam untuk melihat laki-laki itu harus disakitin? Insya Allah sih Insya Allah enggak, saya lihat Udah enggak ya? enggak, matanya beda, matanya udah. Ada yang mau disampaikan nggak sebagai sama seorang perempuan mungkin? Aku melihat Mbak Noni itu cantik. Iya. Tanpa itu semua pasti bisa mendapatkan yang terbaik. Tapi benar apa kata Roy, kita itu tercipta karena apa yang kita pikirkan. Iya, betul. Mindset. Kita memikirkan itu ya, maka kita memikirkan kejelekan terus, maka yang jelek yang akan datang. Pikirkan kebaikan, maka kebaikan yang akan datang. Betul sekali. Iya. Setuju. Saya bangga sekali dengan Mbak Noni ya. Hidup baru ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Roy? Tidak. Oke, kalau gitu Mbak Noni, terima kasih, selamat berjuang untuk memulai hidup sesuatu yang baru, mulai dari langkah kecil untuk nantinya punya langkah besar. Iya. Stikernya dibawa kembali. Boleh dibawa semuanya dan boleh meninggalkan studio Menembus Mata Batin, jangan sampai ada yang tertinggal. Soalnya yang boleh sentuh cuma dia. Oh gitu.
Oke, ritualnya dia. Selamat Bayu. Makasih Mas. Ya, makasih ya. Makasih. Oh ya, makasih. Ya, baik. Aduh. Janganlah melihat seseorang hanya dari penampilan. Karena tampilan bisa menyesatkan Anda. Keindahan tak hanya terlihat dari wajah, namun sesuatu yang terpancar dari pikiran, hati, juga jiwanya. Maka inner beauty akan keluar dengan sendirinya. Aduh, partisipan kita hari ini ada Noni, terus juga ada Udin ya. Iya. Udin tadi dia yang apa sih, togel, terus bikin ritual gitu. Ternyata begitu udah masuk terlibat ke perjudian tuh emang justru mengundang makhluk-makhluk itu ya, Ron? Iya bener, perjudian tuh kayak ada setannya, sekali menang pengen lagi. Padahal uang jin dimakan setan. Itu juga pada akhirnya habis juga kan? Ada pernah dengar gak orang kaya dari hasil judi? Iya. Jarang Gak dapat kan? apa-apa gitu Kaya. juga. Gak bakal bisa jadi kaya. Gak bakal banget, karena itu gambling. Dia menang. Taruh pesta. uang di Habis sana. lagi, ya, Habis. habis. Untuk taruhan lagi. Jatuhnya nggak akan pernah bisa ini. Justru malah ada hutang, ada musuh Malah jadi segala. hutang. Tadi ada hutang sama musuh. Iya benar. Dan dia menangis juga, sedih sekali rasanya. Iya. Kalau seperti Mbak Noni tadi, Ruth pernah punya temen nggak? Pernah ketemu nggak orang yang seperti Noni gitu? Maksudnya punya ilmu-ilmu atau pegangan supaya menaklukkan laki-laki gitu? Pernah sih ada, tapi nggak sampai melukai laki-lakinya. Hmm. Maksudnya untuk apa ya, pemikat aja. Kalau laki-laki melihat dia itu menarik. Tapi teman saya itu bilang tidak semua laki-laki. Yang dia kehendaki saja. Oh, yang dimau. Iya, Misalnya ada 3 laki-laki, yang A bilang menarik, B, C, D itu enggak. Jadi karena dia menghendaki A aja, gitu. Oh, bisa gitu. Jadi enggak, menurut gue biasa aja. Menarik. Nah, satu aja karena dia ingin menangkap satu. Jadi nggak semua orang itu melihat wow gitu kayak film-film. Ya, Enggak. Tapi satu yang dia mau. Yang dia kehendaki. Itu pengaruh ada makhluk-makhluk yang Iya, di ada belakangnya para ya. makhluk dan energi. Namun ada satu pertanyaan di benak saya. Sekarang masih itu perempuan dengan lakinya? Kayaknya enggak, karena dia memang Gagal ya? dan itu pasti ketika ada masa berlaku. Expired date. Jadi Begitu selesai, udah habis juga perasaannya. perasaannya habis Hubungannya memang. juga kelar. Hubungannya juga kelar gitu. Aduh. Mendingan yang normal-normal aja Iya, ya cinta. Iya. Cinta tidak bisa dikelabui oleh ini ya. Iya, bisa. Iya, bener sih. Aduh, mudah-mudahan Iya, ini jadi iya. pelajaran buat kita semua. Saya sih ada quote kayak cinta ditolak dukun bertindak tuh udah salah banget sekarang. Iya. Udah nggak enggak musim. ya. Udah salah sih, justru malah makin jadi masalah baru ya. Iya. Oke, Roy Kiyoshi, terima kasih Terima untuk kasih. semua penjelasan dan bantuannya pada partisipan Terima kita. kasih sekali Bayu. Iya makanya. Ruth, thank you so much. Aku Terima juga kasih thank sudah you. hadir malam Thank ini. you. Sukses untuk semua karir dan film-film. Amin. Bus Mata Batin, melangkahlah menuju apa yang Anda impikan. Dan hiduplah dengan menatap ke depan dengan penuh keyakinan. Dan semua akan sesuai dengan apa yang Anda dambakan nantinya.